Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah. Al-faslu tsani, adapun pasal yang kedua, fi huquqiz zawji, di dalam menerangkan hak-hak suami ala zawjati, atas istri. Berarti kalau dibahasakan simpelnya, kewajiban istri kepada kemarin udah diceramain cowok dan sekarang cewek. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ar-rijalu, adapun laki-laki, qawwamuna adalah para pemimpin, ala nisa'i, atas perempuan, bima, karena perkara faddalallah, yang melebihkan Allah, yang telah melebihkan Allah, ba'dahu, pada sebagian rijal, maksudnya sebagian laki-laki, ala ba'din, atas sebagian yang lain, wa bima, dan karena perkara anfaqu, telah memberi nafkah rijal, laki-laki, min amwalihim, daripada hartanya rijal. Fasalihat, maka adapun perempuan yang salehah, qanitatun, adalah wanita yang taat kepada Allah. Qanitatun adalah wanita yang taat kepada Allah. Hafizatun, halo, habis praktek ya? Halo. Hafizatun, yang memelihara diri, perempuan, lil ghaibi, ketika suami tidak ada. Maksud lil ghaibi di sini bukan untuk ghaib, tapi ketika suami ghaib, tidak ada. Bima, karena perkara hafizallahu, telah memelihara mereka, siapa Allah. Wallati, dan wanita-wanita, takhafuna, yang takut engkau sekalian, atau yang kalian takut, nusyuzahunna, pada nusuznya perempuan, wa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka, maksudnya perempuan,
wahjuruhunna, dan pisahlah mereka, pisahlah, jauhilah perempuan, fil madaji'i, di tempat tidur, wadribuhunna, dan pukulah mereka, fa in ata'nakum, dan apabila mereka mentaati kalian, ini perempuan, fala tabatu atau fala tabtab, fala tabu, janganlah mencari, alaihinna, atas mereka perempuan, sabila, pada jalan yang menyusahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, perempuan yang mana saja, matat, yang meninggal perempuan, wa zawjuha, sedangkan suaminya perempuan, anha, daripada perempuan tersebut, radin, ridha, dakhalatil jannata, maka perempuan itu akan masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza shallatil mar'atu, apabila perempuan salat, idza shalat, apabila salat, siapa al-mar'atu, mar'at, khamsaha, pada salat 5 waktu, wa shamat, dan puasa mar'ah atau istri, syahroha, pada bulan Ramadan, wahafidhat, dan menjaga perempuan, farjaha, pada kemaluannya, wa ata'at, dan mentaati perempuan, zaujaha, pada suaminya. Qila, dikatakan laha, bagi perempuan atau istri, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati, dari pintu-pintu yang mana saja, atau pintu surga yang mana saja, dari pintu-pintu surga yang mana saja, syi'ti, yang kau kehendak, waja'at imra'atun, dan telah datang perempuan, istri seorang perempuan, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian perempuan tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
ana adapun aku logat wafidatun nisa adalah utusan dari perempuan, utusan dari kaum perempuan, ilaika terhadap hadal jihad, ini jihad, kata bahwa Allah mewajibkan kepada jihad, kata bahwa Allah mewajibkan kepada jihad ala rijali terhadap kaum laki-laki. Fa'in yusayyabu, dan apabila mereka terluka rijal ujiru, maka mereka diberi ganjaran, diberi pahala laki-laki. Wa in qutilu, dan apabila terbunuh itu rijal kanu, terbukti rijal ahya'an, adalah hidup, yang darab bihim, di sisi Tuhannya rijal, yurzaquna, mereka diberi rezeki. Wa nahnu ma'asyirun nisa'i, sedangkan kita kelompok perempuan, gaspol ngelonggar. Wa nahnu ma'asyirun nisa'i, sedangkan kita kelompok atau golongan perempuan, naqumu alaihim, melayani mereka, melayani mereka. Famalana, maka apa bagian kita min dzalika, daripada itu semua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ablighi, sampaikanlah olehmu wahai perempuan, man laqaiti, pada siapa saja yang kau temui, minan nisa'i, daripada perempuan, anna ta'ata zawji, bahwasannya taat kepada suami, wa'tirafan bihaqqihi, dan menunaikan hak-haknya zauj suami, yang dilu sebanding dzalika, dengan pahala jihad. Masya Allah. Wa qalilun, dan sedikit, min kunna, daripada kalian perempuan, may yaf'alahu, yang melakukannya, pada taat kepada suami dan menunaikan hak suami. Kayaknya udah mulai tersindir dari bab awal. Ini menjelaskan tentang hak suami atas istri, yang berarti apa saja kewajiban istri terhadap suami.
keutamaan laki-laki termaktub dalam ayat yang sangat masyhur. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Dikategorikan pemimpin itu ada yang bersifat empirik, tersaksikan oleh mata, terbukti keutamaannya. Di sini bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Si laki-laki secara empirik, secara kasat mata bisa dilihat kelebihannya daripada perempuan. Ulama perempuan banyak, tapi lebih banyak ulama laki-laki. Ada pemimpin perempuan, ada, tapi pemimpin laki-laki lebih banyak. Yang kerja perempuan banyak, tapi laki-laki yang bekerja lebih banyak. Yang menempati posisi-posisi penting di perusahaan, olahraga, di lapangan. Ada yang main bola perempuan, ada, tapi sifatnya hiburan, ringan, intinya laki-laki. Ceramah, maulid di mana-mana. Ada penceramahnya perempuan, maupun udah masuk jadi ulama besar perempuan, tetap statusnya biasanya selingan. Yai intinya cowok, ya kan? Itulah keutamaan secara empirik laki-laki. Meskipun ada perempuan yang jadi rektor, tapi laki-laki yang jadi rektor lebih banyak. Meskipun mohon maaf jadi Gojek yang lebih banyak laki-laki. Pedagang banyak perempuan, lebih banyak laki-laki. Hidup laki-laki. Satu keutamaan laki-laki karena Allah memang sudah memberikan tadi keutamaan secara empirik satu. Dua secara syar'i. Imam di dalam sholat, kalau ada jamaah laki-laki, jamaah perempuan, siapa imamnya? Mas kawin yang memberikan itu dari laki-laki. Ya kan? Maka secara syar'i itu syahadah kesaksian laki. Itu secara syar'i, ini secara empirik juga banyak, secara syar'i juga banyak. Keutamaan. Dua, wabima anfaqu, laki-laki mah mulia itu emang menafkahi perempuan. Maka ingat nih, fitrah laki-laki itu memberi nafkah, bukan ongkang-ongkang, bukan terima jadi. Harga diri seorang laki-laki itu ada di dalam perjuangan. Harga diri seorang laki-laki itu adalah bekerja. Harga diri seorang laki-laki itu adalah berupaya memberikan yang terbaik semampunya. Memberikan sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Itu harga diri laki. Fasalihat. Nah, ini mulai. Perempuan solehah itu yang bagaimana? Satu, qanitah. Qanitah itu apa? Yang takut kepada aku.
Takutnya bukan karena nggak takut dipuji orang. Kalau saya melakukan kayak gini, pakaian saya rapi, dandanan saya tertutup, takut nanti dikata sama orang bukan ustazah. Itu bukan wanita, penilaian duniawi yang dia nilai. Sampai dia tidak memasukkan siapapun ke rumahnya daripada kaum pria karena takut ada hak-hak suami, tetap dia hakikatnya adalah takut kepada wanita, takut kepada Allah. Perempuan soleh, maka kalau ada yang nanya perempuan soleh itu gimana patokannya? Satu, wanita. Kalau sudah takut kepada Allah itu kan dekat definisi jelas. Maka di dalam Al-Quran iddatil jannah lil muttaqin. Iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi yang bertakwa. Sedangkan di sini qanitat. Sedangkan qanitat itu apa? Takut kepada sedangkan orang yang takut kepada Allah akan menjauhi larangannya, melaksanakan perintah. Wanita taat kepada dua, hafizat bil ghaib. Maksudnya apa? Perempuan yang salehah meskipun nggak ada suaminya, tapi dia mampu menjaga hak-hak suaminya. Di rumah dia sopan kepada suaminya, maka di luaran rumah pun harus sopan. Di rumah pakai kerudung, pakai baju yang tertutup, keluar harus pakai baju yang tertutup. Jangan sampai di rumah pakai baju yang tertutup, di luar pakai baju yang terbuka. Orang yang sudah berumah tangga mesti dibalik. Kalau di dalam rumah ke barat-baratan, di luar ke arah-arah. Jangan dibalik. Di rumah ke arah-arahan, di luar ke barat-baratan. Nongkrong di kafe, nongkrong di mall, pakai baju netak, pakai celana pinsir. Tapi di rumah dia pakai mukena mulu, sampai tidur pakai mukena. Padahal mestinya dibalik, kalau di rumah dia ke barat-baratan, di luar ke arah-arah. Karena ketika keluar dia menjaga hak suami, ada aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kemarin sebenarnya untuk yang khusus itu sudah dibahas ya. Jadi kalau ada perempuan yang khusus, apa? Satu, Pak Ibu, wanita. Kalau perempuan durhaka itu satu, nasihatin dulu. Nasihatinnya bisa menggunakan hadis-hadis. Kalau hafal punya suaminya ustaz, hatam ngaji, buku dulu jen, lihat istrinya, nggak nurut, langsung dia ngedari. Khairul mar'ati idza nazartaha sarrat. Sebaik-baik perempuan adalah yang apabila engkau melihatnya, engkau merasa senang atau menyenangkan. Wa idza amartaha, dan apabila engkau memerintah perempuan tersebut, atau adakah perempuan itu taat. Nah,
atau ajz. Wa idza ghabat gibatan, wa idza gibatanha, dan apabila engkau tidak ada di hadapan istrimu, hafizatka, dia menjagamu, fi malika, di dalam hartamu, wa nafsiha, dan di dalam dirinya perempuan. Itu nasihatnya bisa menggunakan hadis. Ini sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah kitab. Atau perempuan menjauh mulu sama suami, tidak mau dekat. Jangankan dicolek, mendekat aja kagak mau. Ya, maka kalau seperti itu, ingatilah, kasih peringatan, kasih dengan lembut bahwa hal seperti itu tidak boleh. Bisa menggunakan hadis. Kalau perempuan tidak mau, misalnya diajak tidur sekamar, kemudian kita berkata ayyuma mar'atin, perempuan mana saja batat, dia tidur, wa zaujaha, atau perempuan yang mana saja dia tidur kemudian laki-lakinya ridha, maka dia masuk surga. Kemudian perempuan mana saja kalau tidur kemudian suaminya tidak ridha, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai dia waktu subuh, sampai pagi dilaknat oleh malaikat. Gak ridho nih suami, berantem 3 hari 3 malam, gak ada tegur sapa, gak ada pertanyaan, tidurnya aja jadi dosa. Hidup laki-laki. Dibisikin ke istrinya kalau ngambek-ngambek, berantem sampai bermalam-malam, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Ngomel panjang di WA, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Jadi mau'izah terhadap istri itu bisa dengan Al-Quran, bisa dengan hadis. Afdal itu mengajarkan ya itu dengan Al-Quran, dengan hadis. Itu dengan syarat perempuannya juga paham. Punya bini orang pesantren, dihadisin, didalalin, apa lu ala gundul. Fahiruhunna, wahiruhunna, ada yang memberi batas berapa? 1 bulan, ada yang nggak ada batas. Pisahi di tempat tidur itu ada yang memberi waktu 1 bulan, ada yang tidak memberi waktu. Wadribuhunna, kemudian pukulnya pun ada yang mengatakan kalau nususnya berulang-ulang, ada yang mengatakan 1 kali nusus sudah berhak dipukul. Tapi ingat, sebagaimana Ibnu Alam mengatakan bahwa pukulannya itu apa? Darban ghairu mubarih itu seumpama sapu tangan diikat, dipukulkan, sakit nggak? Tidak. Bukan pakai rotan, pakai besi, bukan. Ya, kalau pakai duit nggak apa-apa, seneng. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihi sabila. Kalau perempuan yang udah taat, jangan cari-cari alasan supaya bisa melukai, bisa menyakitinya. Laki-laki emang dasar, misalnya orang demen sama istri, dia cari-cari masalah supaya bisa wadribuhunna, bisa mukul. Mau bilang orang demen kayaknya udah seret banget sama bini, cari-cari masalah. Taruh dompet, padahal nggak kosong, ambilin dompet, nggak ada.
pakai belanja ya, buat ibu. Nggak boleh nyari-nyari alasan untuk menyakiti perempuan kalau mereka taat. Dan meskipun nggak taat kan ada tempoknya. Nasihati dulu, pisah dulu dari tempat tidur, baru pukul dorban barik yang tidak melukai, yang tidak membuat cacat. Meskipun pakai sapu tangan nggak boleh keluar. Kita kalau bahagiakum fal yajtanibil wajha. Kalau marah di antara kalian hindari memukul wajah. Sesepet-sepetnya, sengambeng-ngambengnya sama anak sama bini, hindari wajah. Dalam hukum kisos saja wajah itu terlarang. Ada kisos yang ditusuk-tusuk dulu mukanya. Selesai. Jadi jangan sampai wajahnya dihinakan, karena ini adalah sesuatu yang benar. Kamu dipukul tangan boleh lupa besoknya, apalagi 1 tahun, apalagi 3 tahun, apalagi 5 tahun. Kamu tampar ada seseorang seumur hidup akan ingat. Maklum masih ABG, lapir, terjebak dalam jurang pacaran. Ingat terus, kalau mukulnya kayak gini lupa, apalagi udah ditraktir lah. Tapi kalau ke wajah, ini adalah sesuatu yang terhormat di antara manusia. Bahkan Nabi mengatakan sekalipun mukul hindari wajah. Kehormatan Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ayu mamra'atin mata. Ini kalau ada perempuan meninggal, suaminya ridha, masuk surga. Itulah mahalnya ridha suami. Urusannya surga masalahnya. Di dunia saja kalau suami ridho surga. Pengen jajan boleh. Suami ridho pengen jalan-jalan silahkan. Pengen jajan silahkan, belanja silahkan. Kalau gablek. Tapi walaupun demikian tentu ridho suami itu ganjaran paling besarnya adalah surga. Kalau suami tidak ridho, rezeki seret surga sempit, alias tidak ada tempat baginya Yesus. Waktu belum nikah meridhonya ridho siapa? Orang tua. Setelah nikah ridho suami. Gimana kalau ada pilihan? Orang tua gak ridho, suami gak ridho, yang dipilih yang mana? Kalau suami. Seperti itu pilihan terbaik. Dakhalatil jannah, artinya masuk surga. Dakhalat, kenapa fi'il madi bukan tadkhulul jannah? Seperti dalam kitab Alfiyah qala Muhammadun, karena sesuatu itu sudah ada dan benar-benar akan terjadi. Seperti kiamat dibahasakan di dalam Al-Quran, ata amrullah. Kalau dibahasakan fi'il madi seperti normal biasanya, ata, telah datang amrullah, urusan Allah, maksudnya kiamat. Lah emang kiamat udah, lah kita masih hidup. Maksudnya sesuatu itu benar-benar akan terjadi, maka menggunakan fi'il madi. Sesuatu yang yakin terjadinya boleh menggunakan fi'il madi. Dakhalatil jannah, kalau orang baru belajar ilmu nahwu bakal puyeng sendiri.
perempuan katanya meninggal, suaminya ridho, dia telah masuk surga. Lah gimana? Orang baru mati udah masuk surga. Maka disinilah pentingnya ilmu. Kalau sesat dalam ilmu nahu, di ilmu yang lain al-dhallu lebih sesat. Nebak-nebak sendiri jadinya. Yang meraba-raba. Kemudian idza shallatil mar'atu khamsah, kalau perempuan sholatnya rajin 5 waktu, sholat sahroh, Ramadan juga gak kelewat puasa. Kalau nggak puasa nggak ada uang tambahan buat belanja. Coba tanya ke ibu-ibu, kalau lebaran, kalau puasa memang belanjanya jadi nurun apa jadi nambah? Bukankah puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang merasakan penderitaan orang miskin? Apa semakin kapitalis, semakin malu? Biasanya kita makan 3 kali, jadi 4 kali malah Ramadan. Sebelum buka, istilahnya itu pembuka gorengan. Di Betawi itu bukan korma, gorengan sebenarnya. Gorengan sambal kacang, udah lontong. Habis itu sirup, belum dikata makan, belum. Nanti habis sholat makan lagi. Habis sholat makan berat sesi pertama. Sesi pertama, karena setelah tarawih nanti ada makan besar lagi. Sesi kedua, min baso wa akhwatiha, somai, ramai. Sebelum tidur dengan dalil takut ketiduran nggak bangun, makan dulu Indomie. Makanya semestinya kalau puasa kita pengeluaran makin sedikit. Kalau kita mengambil i'tibar, merasakan perempuan orang-orang yang kemiskinan, yang susah makan, loh kita makannya makin banyak. Mestinya sedekahnya makin banyak, pengeluaran kita disedikitkan. Jangan dibalik, pengeluaran kita yang tetap banyak, sedekahnya udah ada. Itu bukan puasa secara hakiki. Jadi kapitalis kita, jadi tambah malu. Dari jam 4 udah berangkat ngabuburit. Tas satu cakwe penuh, balik-balik macam-macam makanan dari buah-buahan, asin-asinan. Datang ke rumah di-saving, masuk kulkas semuanya. Sampai subuh lagi ada masih ada. Besoknya lagi masih ada. Terus belanja. Dibuang-buangin. Kayak gitu kan tiap hari lebaran puasa. Puasa amat sahran, puasa Ramadan, wahafidul farjah, menjaga kemaluannya, tidak zina. Wa ta'at zaujah. Kalau sudah seperti itu ya, perempuan salatnya udah rajin, puasanya udah rajin, udah menjaga kemaluannya, dia jaga auratnya, taat kepada suaminya. Dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannata, masuklah surga di pintu mana saja yang kamu suka. Suruh milih, enak banget itu. Pintu 3 akan segera dibuka. Ini mah suruh milih, mau lawang lempengan yang mana aja, enak banget kayak princess. Bahagia banget. Sholat, puasa, taat kepada suami, jaga hak martabat kita, jaga aurat kita, jaga kemaluan kita. Disuruh masuk surga, mau lewat pintu yang mana? Kemudian ada seorang perempuan yang menghadap Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, enak banget ya laki-laki mah bisa jihad, laki-laki mah enak bisa jihad.
Mereka kalau terluka dapat pahala ujir, enak banget. Terluka dapat pahala kalau jihad. Wa in qutilu, dan kalau mereka terbunuh mereka masuk surga. Nabi diberi rezeki. Masya Allah, ini perempuan gimana nasibnya? Orang boleh jihad, orang boleh angkat senjata, mau boleh angkat centong, angkat magic jar, angkat katel. Gimana? Pamalana, kata perempuan tersebut. Pengen dong pahala kayak pahala dia. Kata Nabi apa? Ablighi man laqaiti minan nisa, sampaikan. Ini kalau nemu teman-teman entes bangsa cewek di jalanan, kabarin kata Nabi. Anna ta'ata zawji, sesungguhnya taat kepada suami, menunaikan hak-hak suami, yang diludalika setara dengan jihad tadi. Terluka di medan perang, sakit, terbunuh, kayaknya takut. Baik suami, tunaikan hak-hak suami, pahalanya kayak pahala jihad. Gak usah jauh-jauh ke Palestina, di rumah sendiri berjihad. Tunaikan hak-hak suami, tunaikan hak-haknya, jangan sampai khianat terhadap suami. Maka ketika itu ya'dilu dzalika, sebanding dengan pahala semua. Masya Allah, perempuan gampang banget pengen jihad, tinggal taat pada suami, tunaikan hak. Jihad emang gitu, kadang ada rasa malesnya, kadang ada berantemnya, maka dikatakan jihad. Suka tidak suka, males tidak males, harus tetap bakti dan taat terhadap suami, maka dikategorikan sebagai jihad. Nyuci ada capeknya, masak ada malesnya, bangun ada telatnya. Oleh karena itu dikatakanlah jihad. Gak enteng kamu kira berkeluarga masak doang. Kalau gitu nyari istrinya ses. Dikira nikah itu ngurus anak doang, nikah saja sama babysitter. Dikira nikah itu mengurusi pendidikan saja, nikah saja sama guru dosen. Dikira nikah itu sama duit saja, nikah saja sama kasir yang tiap hari ngitung duit. Tidak seperti itu. Laki-laki ada hak yang mesti ia tunaikan sebagaimana dibahas pendahuluan kemarin. Kemudian perempuan pun ada hak yang mesti ia tunaikan kepada suaminya. Ada hak-hak suami yang mesti ia jaga. Jadi kesimpulannya, masuk surga, taatlah kepada suami, hidup suami. Kalau lagi. Al-Fatihah.